dari 7D. Ya. Oke. Mau bergabung? Ya, jadi nanti dalam seminar ini kita akan belajar bagaimana mensugesti anak-anak kita. Karena di era gadget sekarang ini banyak perhatian anak-anak yang larinya ke HP. Mulai dari main game online, kemudian sosmed, sehingga perhatian untuk belajar dan juga untuk keluarga dan orang tua semakin berkurang. Di sini nanti Pak Ismu akan menjabarkan bagaimana mensugesti anak, bagaimana mengambil hati anak dan juga pikiran anak untuk lebih fokus kepada yang kita inginkan. Semoga nanti akan memberikan banyak manfaat untuk kita. Pak Ismu, sudah berapa orang yang sudah bergabung? 22. 22. Nggih. Sabar nggih Bapak Ibu. Ya, sambil menunggu yang lain. Jadi saya perkenalkan dulu untuk pembicara hari ini adalah Bapak Ismu Kaca, STDMM. Beliau pengajar di SMP dan juga SMA IPIM sebagai guru bahasa Jawa. Beliau juga mempunyai banyak kemampuan, ya, profesinya juga banyak. Beliau juga menjadi coach jurnalistik, coach karya ilmiah juga untuk SMP, MC Manten juga termasuk. Kemudian banyak sekali trainer yang beliau lakukan sebagai trainer motivator parenting, trainer motivator pendidikan juga, guru energi prana dan rupiah, trainer prana sakti, trainer neomagnetism, kemudian juga trainer Hong Shui. Beliau pengalamannya sudah banyak sekali. Saat ini mengajar lebih dari 5 sekolah kalau tidak salah. Nggih Pak Ismu nggih? Oke. 8 sekolah. Solusinya Pak untuk siswa yang sering ketergantungan kayak game kayak gitu. Ya, nanti dijelaskan Ibu bagaimana cara hipnoterapinya anak-anak. Jadi ada waktu-waktu tertentunya nanti akan dijelaskan sama Pak Ismu. Oh, nggih. Mungkin bisa dimulai, Miska. Oh, nggih. Ya, Ibu. Selamat datang, Bu Nunu. Iya, semuanya. Bu Nunu, Ibu Kepala Sekolah sudah bergabung dengan kita semua. Kalau gitu, kita mulai saja ya, untuk mempersingkat waktu. Yang terhormat, Ibu Kepala Sekolah SMP IPIM, Ibu Nunu. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP IPIM, yang terhormat pemateri handal kita Bapak Ismu Kaca, dan juga Bapak Ibu wali murid yang terhormat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara seminar dengan tema Hypno-Parenting, menjadi orang tua sugestif dan persuasif untuk mempersiapkan masa depan anak yang lebih baik di era generasi Alpha. Untuk susunan acaranya hari ini yang pertama sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Nunu, kemudian penyampaian materi oleh Bapak Ismu Kaca, kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab dan penutup. Untuk sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Nunu Heti Sudaningrum, dengan hormat kami persilahkan. Monggo Ibu Nunu. Ya, terima kasih Bu Aska selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, wali murid. Terima kasih sudah hadir di dalam webinar untuk parenting ya, Hypno-Parenting. Nah, ini penting sekali untuk Bapak Ibu tentunya.
Ya, sebelumnya kita selalu bersyukur, jangan lupa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tanpa hidayah, rahmat dan karunia-Nya kita tidak mungkin bisa berkumpul, bisa bertatap muka secara virtual di sini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu semuanya, yang saya hormati dan sangat saya banggakan, mohon karena kita kan tidak pernah bertatap muka, nggih, mohon dibuka ininya videonya. Jadi panjenengan ya saya biar bisa melihat Sampun Bu. Bapak Ibu wali murid, tolong walasnya mengingatkan. Ini mumpung kita ketemu melalui Zoom meeting ini supaya kita lebih dekat lagi untuk sharing, untuk apa sajalah yang ingin kita sampaikan nantinya. Oke, masih banyak yang ditutup ini. Mamanya Nasril, Pak Effendi, Pak Sakirin, Bu Dimyati, Pak Heri. Pak Heri apa Pak Heri ya? Oh, Pak Hari Utomo. Nah, ini masih ditutup. Monggo dibuka dulu nggih. Oh, iya. Nah, sudah semakin banyak yang dibuka. Nggih. Terima kasih Bapak Ibu. Nggih, ini adalah hari pertama kali kita mengadakan Zoom meeting. Nggih, dari sekian hari bahkan sudah berjalan 1 semester lebih. Kita baru bisa bertatap muka melalui Zoom meeting. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah kesempatan yang sangat penting tentunya buat panjenengan semua di dalam mengantarkan putra-putri panjenengan ke masa depan yang lebih cerah tentunya. Nah, ini Bapak Ibu, supaya panjenengan tidak disibukkan atau tidak dipusingkan oleh tingkah laku putra-putrinya mungkin atau mungkin kesulitan di dalam menasehati putra-putrinya. Nah, di kesempatan inilah nanti Pak Ismu akan menjabarkan segalanya yang mungkin putra-putri panjenengan ini terdampak dari game online, kecanduan game online mungkin. Nah, ini nanti bisa bertanya jawab dengan Pak Ismu setelah materi disampaikan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir, dan monggo yang belum hadir para walas untuk menyampaikan kembali mungkin bisa segera bergabung. Jadi biar nambah, ini masih 22 peserta yang sudah bergabung. Nggih, matur nuwun sangat. Saya tidak akan berpanjang lebar supaya materi itu segera tersampai ke panjenengan semua. Saya akhiri sambutan saya. Terima kasih, selalu sehat, selalu ceria di dalam mendidik putra-putrinya. Terima kasih, selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk sesi selanjutnya ya sambutan dari Ibu Kepala Sekolah Ibu Nunuk. Terima kasih banyak. Kemudian sampailah kita pada acara pokok seminar online dengan tema Hypnoparenting menjadi orang tua sugestif dan persuasif untuk mempersiapkan masa depan anak yang lebih baik di era generasi Alpha yang akan disampaikan oleh Bapak Ismu Kaca. Monggo untuk Bapak Ismu Kaca, kami persilakan. Oke, terima kasih. Saya share dulu materinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama saya ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita telah diberi sebuah hidayah sehingga kita dapat berkumpul dalam acara seminar melalui secara virtual. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bersama pada saat ini menjadi ilmu yang berkah, manfaat, sehingga harapan orang tua bisa mengantarkan menjadi generasi yang unggul. Sholawat beserta salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kanthi ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan pelantaran sholawat yang kami baca menjadi pelantaran ilmu kita masuk sehingga kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kita semuanya. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh moderator Bu Aska bahwa materi kali ini adalah hipnoparenting menjadi orang tua sugestif di era generasi alfa. Perkenalkan Bapak Ibu, sebelum saya memaparkan hal tersebut, perkenalkan nama saya Ismu Kaca. Dipanggil biasanya di sekolah adalah Pak Ismu Kaca, Pak Ismu, dan saya mengajar 8 sekolahan. Dan materi yang saya ajarkan di berbagai macam sekolah karya ilmiah, kalau di SMP IPIM saya juga membawai karya ilmiah, dan juga saya juga pernah mengantarkan kepada para peserta didik itu menjadi juara nasional, bahkan finalis internasional. Dan saya juga menulis berbagai macam buku, diantaranya adalah buku pelajaran bahasa Jawa yang dibawa oleh anak-anak panjenengan itu adalah salah satu karya yang saya buat. Supaya tidak panjang lebar, saya langsung pada pokok materi. Sebelum saya paparkan juga, saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, Mama, Papa duduk nyaman, berpartisipasi dengan antusias untuk mengikuti seminar atau pelatihan parenting ini. Mudah-mudahan niat baik kita pada hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan kita, sehingga harapan kita, niat kita mengantarkan anak menjadi generasi unggul terwujud. Allahumma amin. Ini adalah beberapa aktivitas saya selama pandemi. Saya selalu belajar sehingga saya juga mengisi berbagai macam trainer parenting maupun trainer magnetism, maupun saya juga salah satu coach karya ilmiah juga. Saya juga MC Manten Jawa juga, dan saya juga pengasuh salah satu YouTube 4.466 subscribe. Namanya adalah YouTube-nya, channelnya Gus Ismu. Ini ada sebuah salam motivasi yang saya sampaikan. Mencari ilmu itu penting, tapi mengamalkan ilmu itu lebih jauh penting. Hal ini saya ambil dari sebuah pepatah Arab, al-ilmu bila amalin kasajari bila samar. Ilmu kalau tidak diamalkan bagaikan pohon yang tak berbuah. Tentunya harapan kita kalau kita mempelajari sebuah ilmu pengetahuan, harapan kita setelah mempelajari maka kita berusaha untuk mengamalkan. Maka harapan kami selaku pengasuh SMP IPIM, setelah nanti panjenengan mendapatkan materi ini, dengan sangat hormat untuk diaplikasikan atau diterapkan kepada anak, sehingga anak tersebut menjadi unggul, anak yang cerdas, anak yang kreatif, anak yang bisa membanggakan kedua orang tua maupun membanggakan bangsa dan negara ini. Setiap anak terlahir istimewa. Jika anaknya saja istimewa, maka orang tua jauh lebih istimewa. Ini tentunya adalah kita
yang hadir di sini adalah orang tua hebat, orang tua yang peduli, orang tua yang peduli terhadap masa depan anak. Kenapa? Karena pendidikan terutama adalah untuk membentuk anak yang baik itu adalah tergantung pada konsep orang tua untuk mendidik anak sesuai dengan parenting atau hypnoparenting. Kenapa? Tidak semua orang tua itu tahu bagaimana tata cara mendidik anak. Tidak semua orang tahu ilmu hypnoparenting. Maka kali ini kami selaku warga besar SMP IPIM berusaha untuk menyajikan materi ini. Ini adalah salah satu upaya kami, pelayanan kami, sehingga hal ini bisa termotivasi kita untuk menyekolahkan anak kita, mempercayakan di SMP IPIM. Jika nanti Bapak Ibu merasa kesulitan dalam menangani anak, saya juga salah satu terapis, bisa dihubungkan kepada kami, dibawa ke SMP untuk melakukan terapis secara hipnoterapi. Ini saya ibaratkan perjalanan mendidik anak. Ini ada sebuah burung elang. Burung elang ini adalah ibaratkan adalah orang tua. Ketika orang tua berusaha untuk mendidik anaknya menjadi generasi unggul, maka banyak rintangan yang dihadapi. Rintangan dari mana? Dari lingkungan, dari keluarga, dari teman-teman, dan masih banyak rintangan-rintangan. Sehingga orang tua itu selalu berusaha untuk mencapai yang paling tinggi, membentuk anak supaya menjadi baik. Ini adalah gambaran tersebut. Jika nanti suatu saat akan mencapai tingkat yang paling tinggi, maka kecerahan maka akan didapat. Orang tua yang baik, orang tua yang selalu berusaha memperbaiki anaknya, walaupun rintangan itu didapatkan, mereka selalu berusaha untuk menghilangi rintangan tersebut untuk menyelesaikan masalah-masalah anak. Allah Subhanahu wa taala tidak menilai dari hasil, tapi Allah Subhanahu wa taala menilai dari kerja Bapak Ibu setiap hari untuk mengarahkan anak tersebut menjadi anak yang unggul, anak yang kreatif, anak yang cerdas, anak yang selalu membanggakan kedua orang tua. Dia selalu terbang dengan jalan untuk mencari, menghilangkan apa yang namanya halangan-halangan tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil sebuah contoh, waktu seperti sungai. Kita tidak bisa menyentuh air yang sama untuk kedua kalinya, karena air yang telah mengalir akan terus berlalu dan tidak akan kembali. Ini maksudnya apa? Ketika kita waktu sudah berjalan, ketika kita tidak mengambil waktu itu, maka waktu tersebut akan terbuang secara cuma-cuma. Mumpung belum waktu itu terbuang secara cuma-cuma, mari kita upayakan untuk mendidik anak tersebut sesuai dengan konsep parenting atau ilmu hypnoparenting. Aneka kreativitas. Setiap anak memiliki potensi yang berbeda. Maka tugas orang tua adalah menemukan potensi. Kenapa hal ini saya utarakan? Karena potensi pada dasarnya yang menemukan bukan Bapak Ibu guru, bukan tetangga, tetapi adalah orang tua. Kalau anak sudah ditemukan sebuah potensi, maka orang tua kewajibannya adalah untuk mengantarkan potensi tersebut ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang dikehendaki oleh orang tua menjadi anak yang kreatif, cerdas, inovatif, dan sesuai harapan kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah,
apa sih yang namanya generasi alfa? Kalau zaman dulu saya, itu anak tidak mengenal yang namanya gadget, tidak mengenal yang namanya smartphone, tidak mengenal yang namanya HP. Kenapa? Karena memang pada saat itu belum ada. Tetapi sekarang kita lihat bahwa anak-anak kita usia 1,5 tahun sampai kakek nenek itu sudah mengenal yang namanya HP. Maka generasi alfa itu adalah generasi yang dilahirkan mulai tahun 2011 sampai sekarang. Tentunya anak-anak ibu semuanya adalah termasuk generasi alfa dan mereka sudah familiar terhadap yang namanya handphone atau smartphone, itu makanya dikatakan adalah generasi alfa. Apa sih hipno? Ini adalah gambar yang background ini saya ambil ketika saya menghipno anak didik saya di salah satu sekolah. Apa sih hipno itu? Hipno adalah kondisi fokus yang meningkat. Jadi ketika anak orang dihipno, dia fokusnya meningkat. Hipno adalah suatu kondisi pikiran yang dihasilkan oleh sugesti. Jadi begini, ketika orang menghipno dalam hitungan 1 sampai 3, dalam hitungan 1 sampai 3, maka mata Anda akan pejam, maka Anda akan terpejam. Itu adalah kondisi pikiran yang dihasilkan oleh sugesti. Yang ketiga, hipnosis adalah kondisi di mana pikiran sadar, critical factor di bypass. Maksudnya bagaimana? Di dalam otak manusia itu jumlahnya 100%. 88 itu adalah otak alam bawah sadar, sementara sisanya adalah alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu adalah sesuatu yang dikerjakan oleh anak-anak kita karena dia sudah terfokus dari hasil yang di alam bawah sadar. Maka ketika anak berbuat jelek itu di alam bawah sadarnya itu sudah terekam memorinya sesuatu perkataan jelek sehingga mereka selalu mengutarakan hal tersebut. Tetapi ketika dia itu baik, maka dia akan selalu berbuat baik karena memang alam bawah sadarnya sudah merekam hal-hal yang positif untuk selalu dikatakan. Kondisi hipnosis. Yang pertama, sugesti ringan, di mana seorang sudah mulai menerima, mencerna, dan merekam sebuah informasi positif yang kemudian direkam dalam memori. Ini ringan. Yang kedua adalah sugesti sedang. Merupakan tahapan di mana seorang menerima informasi positif jauh lebih cepat daripada sugesti ringan. Yang ketiga adalah sugesti dalam deep hipnosis, merupakan tahapan ketika seseorang dapat menerima dan memahami. Bagaimana ciri-ciri hipnosis atau hipnoterapi? Yang pertama adalah mereka perhatian yang terpusat atau fokus tunggal ke dalam suatu internal. Yang kedua adalah relaksasi kondisi fisik. Jadi ketika dia dihipno itu secara otomatis fisiknya akan terrelaksasi. Maksudnya apa? Dia akan mengikuti apa yang diperintahnya. Meningkatkan kemampuan sebagai atau seluruh panca indera. Jadi dia akan mengikuti peningkatan kemampuan sebagian atau seluruh panca inderanya. Jadi peningkatan kemampuan sebagian atau seluruhnya. Maksudnya seluruh tubuh juga mengikuti apa yang diucapkan oleh orang hipno atau hipnoterapi tersebut. Pengendalian refleks dan aktivitas fisik begini. Ketika orang dihipno dalam hitungan 1 sampai 3, dalam hitungan 1 sampai 3 maka terpejam semakin lama semakin terpejam, seperti saya memberikan lem di mata Anda, maka Anda terpejam semakin lama Anda tidak bisa membuka. Ini adalah pengendalian refleks dan aktivitas fisik. Sehingga apa? Pikiran mereka ikut apa yang dipengaruhi oleh seorang hipno. Respon untuk melakukan suatu tindakan atau melakukan sesuatu yang terhadap pengaruh pasca hipnosis. Jadi kalau Bapak Ibu kepingin tahu tentang hipno yang pernah saya praktekkan, ini ada salah satu channel saya yang namanya Ismu Kaca, bukan channel yang pertama tadi. Itu saya menghipno beberapa orang
sehingga dia merespon apa yang saya lakukan. Ketika dia suruh melupakan nama, dia melupakan. Ketika dia suruh menceritakan siapa yang disukai, dia menceritakan. Misalnya air ini rasanya seperti Sprite, maka dia seperti rasakan. Itu contoh adalah refleks untuk melakukan sesuatu atau tindakan melakukan sesuatu. Tahapan proses hipnosis. Yang pertama adalah prainduksi. Tahapan prainduksi merupakan tahapan paling awal dan paling penting dalam rangkaian proses hipnosis. Dalam tahap ini dilakukan pembangunan rapport atau rapport building. Maksudnya apa rapport building ini? Adalah membangun kepercayaan antara kedua belah pihak. Dari yang menghipno maupun yang dihipno. Kalau sudah terjadi kepercayaan, maka dia akan mau dihipno tersebut. Yang kedua adalah induksi. Induksi adalah setelah melalui tahapan prainduksi, selanjutnya adalah tahapan induksi. Induksi merupakan metode untuk membawa pikiran ke dalam kondisi hipnosis. Jadi ini adalah mempengaruhi supaya faktor kriteria faktor tadi di bypass supaya dia masuk di alam bawah sadar. Selanjutnya adalah deepening. Pendalaman atau deepening dilakukan ketika suyet. Suyet ini contoh nama orang. Sudah terinduksi dan memasuki kondisi hipnosis. Deepening dilakukan untuk membawa suyet ke dalam kondisi hipnosis yang lebih dalam lagi. Deepening dilakukan secara imajinatif dalam kondisi hipnosis. Yang keempat adalah sugesti. Sugesti yang digunakan sesuai dengan tujuan hipno, misalnya untuk hiburan. Makanya ketika Bapak Ibu melihat di tayangan televisi Kuya-Kuya misalnya, atau Romi Pak Rafael, maka dia tujuannya untuk hiburan. Kalau misalnya ada seseorang yang kepingin diterapi, maka tujuannya adalah dia supaya diobati penyakit apa yang mereka itu yang dialami sehingga bisa menjadi kesembuhan, misalnya trauma dan masih banyak lagi. Pada prinsipnya sugesti dilakukan dengan kalimat present tense masa kini sehingga kata akan perlu dihindari. Jadi begini, ketika sugesti itu dilontarkan kepada anak kita, maka tidak boleh menggunakan kata akan. Nanti ada contoh-contoh kalimat yang saya berikan sehingga nanti materi ini besok setelah pelatihan ini akan saya share ke Bapak Ibu wali kelas sehingga bisa di-share ke Bapak Ibu semuanya. Yang kelima adalah terminasi. Apa sih terminasi itu? Terminasi berarti mengakhiri proses hipnosis. Ketika orang sudah dihipno, maka dia dikembalikan mulai saat ini dan seterusnya setelah Anda bangun semakin segar dan semakin sehat, semakin bersemangat. Itu adalah contoh terminasi untuk mengakhiri sebuah hipnosis tersebut. Sekarang bagaimana cara menembus critical area anak? Tadi saya katakan bahwa otak itu jumlahnya 100, yang 88 itu di alam bawah sadar, yang sisanya adalah alam bawah sadar. Sekarang bagaimana masuk dari alam sadar menuju alam bawah sadar? Critical area atau area kritis yang bertindak sebagai filter yang menentukan apakah suatu informasi diteruskan. Jadi yang namanya critical area itu adalah area kritis. Jadi apakah dia diterima atau tidak? Loh, bagaimana syaratnya itu kalau diterima? Yang pertama adalah value, arti, etika, prinsip, moral, belief system yang diyakini sebagai realita. Maksudnya bagaimana? Ketika orang dihipno, dimasuki kata-kata positif, pasti dia akan mau. Tetapi kalau dia dimasuki dengan kata-kata negatif, maka dia tidak akan mau. Contoh misalnya kalau ada orang dihipno, suruh lepas baju, kalau dia malu, dia tidak akan melakukan. Ini contoh yang negatif misalnya. Tapi kalau dia itu yang diberikan itu bersifat positif, yang bisa membangun karakter dia baik, lebih maju, maka dia akan menerima.
Fokus dan minat, situasi dan kondisi. Fokus dan minat itu apa? Makanya ketika ada seorang yang mengalami suatu trauma, sesuatu hal, maka dia harus mau atau minat. Kalau dia tidak mau, tidak minat, maka tidak bisa untuk kita hipno tersebut atau kita hipnoterapi. Yang ketiga adalah situasi dan kondisi. Maksudnya apa? Situasi itu tergantung pada anak itu mau atau tidak. Terus kondisi badannya bagaimana? Dia kondisinya sehat atau tidak gitu. Bagaimana cara untuk membypass? Yang pertama adalah repetisi. Maksudnya repetisi itu apa? Ini adalah mengulangi kata-kata yang positif. Kenapa kita harus mengulang-ulangi? Karena dengan mengulang itu akan masuk ke alam bawah sadar dan nanti dia akan menjadi perilaku yang positif di dalam kehidupannya. Repetisi adalah pengulangan. Kata-kata yang baik diulangi, maka orang tersebut, anak tersebut akan melakukan perkataan yang baik dari orang tua tersebut. Yang kedua adalah identifikasi kelompok. Misalnya, anak kita suka belajar cara bagaimana, misalnya dengan menggunakan musik atau tidak, atau mereka kebisingan mau atau tidak, ini namanya adalah mengidentifikasikan kelompok. Apakah anak kita itu cara komunikasinya bagaimana? Ini adalah contoh cara mengidentifikasikan kelompok. Yang ketiga adalah ide dari figur yang dipandang memiliki otoritas. Di dalam rumah tangga itu ada bapak, ibu, mungkin ada kakek atau nenek. Nah, di antara ayah, ibu atau kakek, nenek itu yang mempunyai figur otoritas siapa? Misalnya bapak. Maka dia harus mempunyai suatu dipandang otoritas oleh orang tua, atau mungkin ibu. Dia mempunyai dipandang otoritas oleh anak, sehingga hal ini bisa mempengaruhi anak lebih baik. Emosi yang intens. Yang dimaksud dengan emosi ini banyak orang menafsirkan marah, bukan. Tapi yang namanya emosi yang intens ini adalah melibatkan jiwa, raga, perasaan secara totalitas untuk kita berikan kepada anak supaya anak kita itu menjadi yang terbaik. Sekarang kita mempelajari apa sih hipnoparenting. Hipnoparenting adalah teknik hipnoterapi. Terapi dengan kondisi hipnosis yang secara khusus diterapkan oleh orang tua dalam mengasuh anak, bekerja langsung pada alam bawah sadar, membuat orang tua dapat menerapkan pola asuh tanpa paksaan. Jadi begini, kehadiran Bapak, Ibu di sini ini adalah suatu keistimewaan yang luar biasa sekali. Kenapa? Karena setelah ini maka panjenengan akan tahu waktu-waktu khusus untuk mempengaruhi anak kita lebih baik sesuai harapan Bapak Ibu. Maka di sini dikatakan adalah hipnoparenting, hipnoterapi. Siapa yang bisa memiliki ini adalah orang tua yang selalu dekat kepada anaknya. Manfaat hipnoparenting, satu, proses tumbuh kembangnya anak jadi lebih terarah begini. Ketika kita mempelajari sesuatu, itu tentunya kita harus tahu manfaatnya. Nah, ketika Bapak Ibu mempelajari hipnoparenting, manfaatnya diantaranya satu, proses tumbuh kembang anak jadi lebih terarah. Mempersiapkan generasi sehat, cerdas, dan kreatif. Tentunya ini adalah harapan kita sebagai orang tua menginginkan anak yang sehat, cerdas, dan kreatif. Membantu anak yang sakit jadi lebih tenang dan merasa terlindungi sehingga kualitas tidur lebih baik dan daya tahan tubuh meningkat. Ini adalah ketika panjenengan mempelajari yang namanya hipnoparenting. Mendidik anak dengan hipnoparenting. Sekarang bagaimana cara kita mendidik anak dengan hipnoparenting? Yang pertama adalah kunci keberhasilan hipnoparenting adalah kita ingin menyampaikan pesan-pesan dalam kehidupan, buatlah suasana menyenangkan sehingga sugesti bisa masuk.
di pikiran bawah sadar. Jadi begini, hubungan antara orang tua dan anak harus dibuat dengan senang hati. Jangan paksaan. Ini maksudnya salah satu contoh kunci ketika jenengan nanti menerapkan ilmu hipnoparenting tersebut. Faktor-faktor yang diperlukan dalam hipnoparenting, satu, membangun kepercayaan anak. Kenapa membangun kepercayaan anak ini perlu? Saat keakraban terbentuk, saran-saran sugestif akan mudah diterima oleh bawah sadar anak. Jadi bangun kepercayaan dulu. Bagaimana cara membangun kepercayaan nanti akan disampaikan di belakang. Kita sampaikan di belakang nanti bahwa untuk membangun kepercayaan anak itu sangat diperlukan sekali. Yang berikutnya adalah cara yang pertama adalah aspek fisiologi. Aspek fisiologi ini adalah kesan awal yang diterima oleh indera orang tua sebagai penghipnosis. Dapat membangun citra yang mendukung kenyamanan anak baik visual, kinestetik, gerak, atau yang lainnya. Yang kedua adalah aspek psikologi. Ini adalah menggunakan bahasa verbal atau non-verbal. Maksudnya bagaimana? Kalau verbal, kalau anak sudah mengatakan ya. Tetapi ketika dia non-verbal, mengatakan angguan. Dengan kondisi angguan itu adalah salah satu non-verbal. Yang kedua adalah aspek psikologi, bisa dilihat dari mirroring atau matching. Teknik membangun keakraban dengan cara meniru dan menyamakan bahasa tubuh, gunakan teknik mirror pada gerakan yang disukai anak. Contoh begini, kalau anak kita senang duduk, maka kita juga duduk. Ketika anak kita senang berdiri, maka kita juga berdiri. Ketika anak ingin nyantai, maka kita juga nyantai. Itu adalah mirroring dan matching. Berikutnya adalah language patching. Language patching ini adalah teknik NLP. Yang disebut dengan NLP adalah Neolinguistic Programmer. Bagaimana maksudnya itu? Kata-kata yang memang diajarkan untuk memprogram alam bawah sadar anak ini. Ini namanya adalah NLP. Yang keempat adalah ear kontak atau ear alignment. Teknik kontak mata dan sudut pandang menimbulkan rasa nyaman bagi anak. Kontak mata yang tidak berlebihan dan wajar akan membangun keakraban. Jadi begini, ketika kita kepingin masuk ke areal anak, maka mata kita tidak boleh menakut-nakuti. Mata kita tidak boleh, misalnya mohon maaf, mendelik, itu tidak diperbolehkan. Sugesti, apa sih sugesti itu? Sugesti adalah proses psikologi di mana seseorang membimbing pikiran, perasaan, atau perilaku orang lain. Ini adalah sugesti. Jenis-jenis sugesti, satu. Yang pertama adalah autosugesti. Autosugesti ini adalah rasa yakin yang tinggi pada diri sendiri sehingga menimbulkan adanya sugesti pada diri seseorang individu. Contoh autosugesti adalah sikap anak berjuang meraih impian. Makanya ketika anak diajarkan meraih impian yang ingin dicapai dan kita memberikan sebuah teknik, itu namanya adalah autosugesti. Yang kedua adalah heterosugesti. Heterosugesti adalah sugesti yang ditimbulkan dari orang lain atau dari lingkungan sekitar. Seorang motivator, guru bisa melakukan teknik heterosugesti untuk membuat audiensnya menjadi semangat dan memikat yang positif begini. Ketika Bapak Ibu itu tidak bisa mengarahkan anak untuk menjadi lebih baik, misalnya dibawa ke hipnoterapi, maka ini namanya adalah faktor heterosugesti. Kenapa? Karena sugesti yang diberikan dari orang lain. Itu contoh heterosugesti. Sekarang pola-pola sugesti efektif dalam hipnoparenting.
Satu, clean language preference. Gunakan kata-kata dan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak sehingga sugesti bisa masuk di pikiran bawah sadar. Kata-kata yang mudah dipahami itu adalah singkat, padat, berisi, dan tidak menimbulkan makna ganda. Nanti ada sebuah contoh yang bisa diterapkan oleh Bapak atau Ibu semuanya. Yang kedua adalah emosi. Nuansa emosional sangat dibutuhkan dalam komunikasi, khususnya dalam memberikan saran-saran persuasif. Maksudnya bagaimana emosi? Tadi seperti saya sampaikan bahwa yang namanya emosi adalah melibatkan perasaan, rasa seluruhnya untuk kita curahkan kepada anak kita. Yang berikutnya adalah repetisi. Repetisi kerap digunakan dalam kegiatan hipnosis, kombinasi pilihan yang bermakna yang diulang sepenuhnya mampu memperkuat nuansa emosi. Jadi begini, ketika kita ingin anak kita baik, maka kata-kata tersebut harus diulangi sampai mengalami suatu keberhasilan. Mohon maaf, ini suara apa ya? Mau di mute. Ya, terima kasih. Selanjutnya adalah present tense. Hindari kata-kata yang tidak mereferensi waktu sekarang seperti akan, jika, apabila, nanti. Ini tidak boleh. Jika nanti rajin belajar maka Ananda menjadi pandai. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu adalah kata-kata yang tidak mereferensikan waktu sekarang. Mereferensikan waktu sekarang itu contohnya bagaimana? Dan saat ini, kata saat ini adalah mulai hari ini, dengan napas Anda semakin teratur, Anda merasa sangat nyaman. Ini adalah contoh kata yang tidak menimbulkan contoh-contoh kata yang perlu kita terapkan ketika kita itu berusaha untuk mempengaruhi anak kita di alam bawah saja sehingga menjadi baik. Selanjutnya adalah personal. Penggunaan kalimat yang ditujukan secara pribadi lebih diterima di pikiran bawah sadar anak, lebih baik sebutkan nama. Begini, ketika Bapak Ibu nanti menghipno anak menjadi baik, maka sebut namanya. Kenapa dengan menyebutkan nama? Secara psikologi anak kalau disebut namanya, apalagi nama panggilannya, maka dia akan tersugesti masuk ke alam bawah sadarnya sehingga dia mudah menerima apa yang kita utarakan. Selanjutnya adalah progresif. Dalam pemberian sugesti sangat diperlukan pola kesatuan kalimat yang menunjukkan suatu kondisi bertingkat atau bertahap. Ini contoh. Dan setelah mata Anda tertutup rapat, Anda merasakan suasana rileks yang semakin dalam, begitu dalamnya sensasi kenyamanan sehingga otot mata pun merasakan kenyamanan yang begitu. Ini contoh. Contoh ketika suatu proses progresif. Selanjutnya adalah patching leading. Apa sih patching leading? Patching leading menyisipkan saran di dalam fakta yang ada dalam kegiatan hipnoparenting. Pola penyisipan ide di balik fakta sangat bermanfaat untuk menanamkan nilai positif kepada putra-putri kita. Contoh, dan setelah tubuh Anda rileks, Anda merasakan semakin semangat itu masuk ke tubuh Anda. Ini contoh juga patching leading. Sekarang bagaimana cara membangkitkan potensi anak? Ini tentunya adalah harapan kita. Orang tua wajib mengetahui potensi anak. Tetapi ketika sudah mengetahui potensi, maka kewajiban kita adalah bagaimana cara membangkitkan sesuai dengan ilmu hipnoparenting tersebut. Yang pertama adalah menanamkan sugesti pada waktu tertentu. Nanti ada 12 waktu yang akan diterapkan supaya anak-anak itu tersugesti apa yang kita inginkan. Contoh kalimat sugesti. Citra, ini nama seseorang. Misalnya anak jenengan dikasih nama sesuai namanya, monggo.
Semakin hari keinginan makanmu semakin besar, kamu sangat suka sayur-sayuran. Semakin hari makanmu semakin banyak sehingga tubuhmu sehat, cerdas, dan kamu pun bahagia. Hindari menggunakan kata-kata yang mengandung emosi positif. Contohnya ini, kamu harus banyak makan. Ini adalah contoh kalimat yang emosi negatif. Ini tidak boleh disertakan. Selanjutnya adalah teknik fisiologis. Teknik fisiologis ini bekerja sesuai dengan suatu hukum yang terpola pada jika kita melihat ke atas akan sangat sulit membayangkan kesedihan. Jadi ini adalah disesuaikan dengan kondisi anak. Ketika anak dihipno jangan sampai melihat atas. Ini contoh kalimatnya, nak lihat ada cicak di atas. Berarti kita tidak bisa mengetahui anak kita itu dalam kondisi bahagia atau dia dalam kondisi susah, tidak akan tahu. Selanjutnya adalah teknik acroring. Teknik memberikan pesan dengan sentuhan atau tindakan dan kata-kata untuk mengasosiasikan kejadian tertentu. Maksudnya bagaimana? Ketika panjenengan ingin merubah anak, itu salah satunya, contohnya dengan teknik acroring ini adalah kita menepuk pundak. Dengan menepuk pundak, maka bisikan sesuatu yang positif sesuai keinginan Bapak Ibu semuanya. Ketika anak sedang gembira, critical area terbuka lebar yang ayah bunda lakukan, peluk dari belakang dan cium tengkuknya lalu katakan, ayah sayang dia sama Epi, Epi cerdas, sehat, dan bahagia. Ini adalah contoh-contoh ketika kita menginginkan anak kita itu cerdas, sehat, dan bahagia. Hal ini perlu kita lakukan secara berulang-ulang ketika anak sedang mengalami suatu gembira. 3 kesalahan orang tua. Nah ini biasanya orang tua ada yang mengetahui dan orang tua tidak mengetahui. Nah ini perlu kita ketahui. Kesalahan apa sih dalam mendidik anak itu sehingga kita mengalami suatu kesalahan. Yang pertama adalah inkonsistensi. Maksudnya apa inkonsistensi? Orang tua tidak konsisten apa yang dikatakan. Contoh, ketika anak disuruh belajar, orang tua melihat televisi. Orang tua melihat sinetron. Ini adalah inkonsisten. Ketika anak suruh sholat, orang tua tidak sholat. Ini contoh inkonsistensi. Contoh yang lain bisa dicarikan yang lain. Saya hanya memberikan 2 contoh itu saja. Yang kedua adalah terlalu banyak interferensi. Begini, anak itu punya dunianya sendiri. Dia punya kesukaan sendiri. Tetapi ketika dia diinterferensi terlalu banyak oleh orang tua, maka ini akan mengganggu perkembangan anak tersebut. Yang ketiga adalah membanding-bandingkan. Walaupun anak kita kembar, contoh misalnya, kita tidak boleh membanding-bandingkan. Apalagi dibandingkan oleh anak tetangga, apalagi dibandingkan temannya, maka dia akan terjadi minder di dalam psikologinya. Misalnya anak nilaimu kok jelek, kok si bagusan si B toh. Nah itu otomatis anak akan menjadi minder. Orang tuaku kok membeda-bedakan toh. Ini tidak boleh. Membanding-bandingkan dengan orang lain, membandingkan dengan saudaranya saja pun tidak boleh. Ini adalah 3 kesalahan orang tua yang perlu diketahui. Waktu efektif memberikan sugesti ke anak. Sebelum saya paparkan terlebih dahulu, Bapak Ibu harus mengetahui yang namanya kondisi otak. Di dalam otak itu yang namanya ada kondisi gamma, ada kondisi beta, ada kondisi alfa, ada kondisi theta, ada kondisi delta. Kondisi gamma itu adalah pada saat seseorang sedang marah. Itu. Sementara kondisi beta itu antara 12 sampai 25 Hz. Itu ketika orang olahraga, terus dia dalam kondisi terjaga, ketika dia sedang jalan-jalan, itu adalah kondisi beta.
Sementara kondisi alfa adalah antara 8 sampai 12 Hz. Maksudnya apa? Batas antara pikiran sadar menuju bawah sadar. Yang keempat adalah kondisi theta. Kondisi theta ini gelombang otaknya antara 4 sampai 8 Hz. Masuk ke zona ikhlas, pasrah total, berpikir masuk dalam diri sendiri. Ini. Yang kelima adalah delta, kondisi terjaga, sensor dengan dunia luar terputus, tidurnya tanpa mimpi, sehingga tidur di antara mulai menit yang ke-31 itu berarti kondisinya mengalami suatu delta. Syarat efektif pemberian sugesti. Orang tua meningkatkan trans dan kenyamanan terlebih dahulu kepada anak. Maksudnya apa? Ini hubungan. Syaratnya harus dijalin sebuah hubungan yang baik supaya sugestif yang baik masuk mudah ke alam bawah sadar anak. Contoh-contoh kalimatnya nanti saya share materinya ke Bapak Ibu, nanti bisa dipelajari. Berikutnya adalah ada 12 waktu efektif. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Ketika kita menginginkan anak kita baik, maka di sini ada 12 waktu efektif. Yang pertama adalah dalam kondisi mengantuk. Pertama, Anda bisa mengangkat salah satu tangan anak Anda. Begini. Ketika anak mengalami ngantuk di tempat tidur, itu kalau tangannya ini panjenengan sama tarik, dia itu jatuhnya secara lentur, berarti dia sudah ngantuk. Itu dalam kondisi ngantuk. Maka ketika ngantuk, itu bisa dimasuki sebuah sugestif dengan kalimat yang kita siapkan terlebih dahulu. Makanya kalau mau mensugestif, nanti diusahakan kalimat itu ditulis, disimpan, harapan Bapak Ibu seperti apa. Siapkan jurus kalimat sugestinya tepat di telinga, ulangi minimal 3 kali pada waktu itu, besok diulangi lagi, diulangi lagi, diulangi lagi, diulangi lagi. Yang berikutnya adalah 30 menit pertama saat tidur. 30 menit pertama saat tidur ini kita bisa memasukkan sugestif yang positif. Makanya kalau orang tua dahulu, itu kalau bercerita, anak nyolong timun, nanti kalau dia sudah tertidur, maka dia menjadi pencuri. Kenapa? Karena sudah mereka, makanya banyak koruptor. Itu insya Allah dari ceritanya Kanjeng nyolong timun. Sehingga dia menjadi seorang pencuri. Karena apa? Di alam bawah sadarnya itu sudah terekam. 30 menit sebelum terbangun. Jadi 30 menit sebelum bangun ini adalah juga waktu-waktu yang istimewa untuk mensugesti anak. Saat fokus membaca. Kenapa saat fokus membaca? Karena mereka terfokus pada satu objek. Tadi seperti yang saya katakan, ketika kita menghipno, itu membebas dari otak alam sadar ke alam bawah sadar, fokus kepada salah satu, contohnya adalah pada saat kondisi membaca. Saat main game, saat anak sedang main game, ketika seorang sedang bermain game dan sangat fokus, maka dampingi dia dan berikan sugesti pelan-pelan di sela-sela dia bermain. Caranya, coba panggil lembut untuk memastikan bahwa pikiran sadarnya tidak menghiraukan Anda. Setelah yakin ucapan sugesti positif, tambah perlu Anda menyentuhnya, ulangi beberapa kali. Jadi begini, ketika anak sedang asik main game, ibu menginginkan apa, maka lakukan. Tetapi dengan cara yang lembut, jangan kita pakai tepukan. Nanti akan apa kalau pakai tepukan? Maka alam bawah sadarnya dia akan menjadi berubah dari misalnya dia kembali ke beta. Tadi kan gelombang otak ada 5. Yang pertama adalah gamma, beta, alfa, theta, dan delta. Saat melihat film sinetron, Bapak Ibu, ketika anak sedang melihat sinetron, tolong didampingi. Ketika menurut Bapak Ibu itu baik, maka dia fokus melihat, ceritakan.
Nah, kalau berbuat seperti ini, nanti kamu akan seperti ini. Makanya disarankan para ahli psikologi bahwa ketika anak melihat film, melihat sinetron, maka kita perlu damping. Kenapa? Kalau ada sesuatu yang negatif, maka kita harus berusaha untuk menanamkan yang positif. Supaya apa? Anak tidak terpengaruh adanya sinetron yang negatif. Sehingga harapan Bapak Ibu menjadi anak yang kreatif, cerdas, dan mandiri. Saat berdoa, begini, doa ibu itu sangat mustajab sekali. Apalagi doa-doa yang jelek itu sangat mustajab lagi diijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ibu sedang marah, janganlah mengucapkan sesuatu yang negatif kepada anak. Kenapa? Nanti akan diamini oleh malaikat dan nanti akan menjadi kenyataan. Makanya kalau misalnya jenengan marah kepada anak, misalnya berbuat sesuatu, marah, anak kamu keluar, saya doakan kamu menjadi pemimpin imam besar. Itu baik, doanya yang belakang. Marah tapi diposisikan dengan keadaan baik. Nah, ketika marah dengan terakhir baik, itu insya Allah akan diijabai oleh malaikat. Contoh imam besar yang ada di Masjidil Haram sana, salah satu imam besar namanya saya lupa, pada waktu saya ikut ke parenting, menceritakan bahwa dia itu kecilnya sangat-sangat nakal sekali. Nakalnya apa? Mau jamuan seorang tamu yang diberi masakan enak, ternyata sama anaknya diberi apa? Diberi pasir. Nasinya diberi pasir, minumannya diberi pasir, sayurannya diberi pasir. Orang tuanya marah total. Nah, kamu itu bagaimana? Kok kamu melakukan seperti itu? Sudah, kamu keluar sana, kamu akan menjadi imam besar di masjid. Lah itu adalah contoh ketika marah harus diposisikan yang terakhir itu baik. Saat mengigau, ketika tidur seringkali anak menghadirkan fenomena mengigau. Anak berada pada gelombang theta yang sangat sugestif. Peluk anak Anda, belai dan ucapkan cinta kasih sebelum memberikan kata-kata sugestif. Ulangi dan lakukan konfirmasi dengan sangat lembut. Yang berikutnya adalah saat mengigau tertentu. Misalnya, proses mengingat adalah momen ketika seseorang memasuki trans ringan. Bahkan dalam hipnosis formal, mengingat bisa menjadi teknik induksi untuk memasukkan orang ke kondisi trans. Ketika anak sedang mengingat sesuatu, Anda bisa memasukkan sugesti. Ini contoh kalimatnya. Nak, semakin kamu mengingat, semakin kamu memutuskan diri untuk mulai sekarang dan seterusnya, kamu rajin sekolah, semakin rajin mengaji dan seterusnya. Ini adalah contoh kalimat yang bisa disisipkan ketika anak mengingat sesuatu. Saat anak mengalami suatu ketakutan, misalnya ketika anak pergi ke kamar mandi sendirian mengalami suatu ketakutan, maka perlu anak itu bisikan sesuatu. Mulai saat ini nak, kamu tidak akan takut, sebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, maka setan akan pergi. Misalnya dia takut pada setan. Makanya ketika takut ini mudah diterima ketika panjenengan memasukkan sugesti positif yang sehat. Saat melamun, kondisi bengong dan melamun, kritikal faktor seseorang terbuka. Saat itulah orang tua bisa menginterferensi kesadaran anak dengan memasukkan sugesti positif. Pastikan tanpa menyentuhnya agar kritikal faktor tetap istirahat. Jadi begini, ketika melamun bisa dimasuki, tetapi tidak boleh disentuh fisiknya. Kenapa? Ketika dia disentuh fisiknya, dia dari gelombang theta, maka dia akan kembali ke gelombang theta. Selanjutnya adalah ketika anak sedang menangis.
Sel-sel air mata mampu merangsang subjektivitas manusia. Tak heran bila dalam ritual tertentu sering digunakan asap-asapan yang memedikan mata sehingga terjadilah trans. Dalam kondisi menangis, trans tak cuma disebabkan oleh sel air mata, tetapi juga emosi yang fokus dan memuncak. Maka inilah saat yang tepat bagi orang tua memberikan sugesti positif pada anak. Jadi ketika anak sedang menangis, jenengan masukkan sebuah kata-kata yang positif. Mengatasi masalah anak dengan hypnoparenting. Yang pertama, ketika anak sering stres, cemas, khawatir, berlebihan. Caranya lakukan deteksi awal ini. Terus dengan teknik hypnoparenting dilakukan dengan menghilangkan faktor pemicu. Misalnya orang tua, maka ayah bunda belajar mengurangi kecemasan. Jadi ketika anak mengalami suatu kecemasan, maka orang tua tidak boleh cemas. Lakukan sugesti dengan kata-kata sugesti. Ibu bangga deh sama kamu, kamu pemberani, kamu hebat. Misalnya kamu ini bisa diganti menjadi nama Bapak Ibu semuanya. Iringi sugesti dengan memberikan sentuhan untuk angkor atau menepuk baunya. Bisikan kata-kata sugesti di telinga jelang tidur. Semakin hari kamu semakin percaya diri, kamu tegar dan kamu tangguh. Ini ketika anak mengalami suatu trauma, maka panjenengan bisa sugesti untuk merubah pola pikir anak tersebut yang tadinya dia penakut menjadi pemberani pada saat 30 menit awal ketika dia tidur. Berikutnya adalah anak tidak kurang percaya diri. Bagaimana cara mengatasinya? Biasanya penyebab munculnya perasaan ini adalah dibanding-bandingkan. Jadi begini, ketika anak panjenengan dibanding-bandingkan dengan anak orang lain, dibanding-bandingkan dengan anak tetangga, dibanding-bandingkan dengan saudaranya, maka dia kepercayaan diri semakin berkurang. Maka untuk mengobatinya, ketika menjelang tidur, bisiki sesuatu seperti kata setiap hari kepercayaan diri kamu semakin baik, kamu berani tampil di hadapan siapa saja, kamu sehat, kamu bahagia, semakin hari semakin percaya diri. Ini contoh adalah sugestif untuk memberikan ketika anak itu kepercayaan diri mulai hilang. Anak fobia sosial kurang bergaul. Anak fobia sosial atau kurang bergaul. Ini adalah anak fobia sosial karena seringnya mendapatkan isian negatif tentang kesuksesan, kehidupan yang serba kekurangan atau perlakuan yang membypass keyakinannya. Sebagai orang tua, beri dukungan positif. Lewat kalimat positif yang membangun diri anak, berilah contoh bergaul atau komunikasi secara baik dan ramah dengan tetangga atau saudara. Contoh kalimat yang bisa diberikan. Jelang tidur bisiki, semakin hari kamu semakin berani dan ramah kepada semua orang. Kamu baik, selalu berlaku manis dan kamu baik. Anak bermasalah. Coba lihat perilaku ayah bunda, apakah kerap berbantahan. Nah, ketika anak itu suka bermasalah, itu biasanya harus melihat dari perilaku ayah bunda, apakah dia itu sering cekcok di hadapan anak atau tidak. Kalau sering cekcok di hadapan anak, maka kalau cekcok kepada suami istri, jangan sampai di hadapan anak. Maka nanti anak menjadi bermasalah. Nah ini, bagaimana cara mengobatinya ketika anak bermasalah? Jika telah tahu penyebabnya, mulailah mengurangi hal negatif tersebut. Dan jelang tidur bisikan. Jadi ketika panjenengan suka cekcok di hadapan anak, maka hindari cekcok tersebut. Dan setelah itu panjenengan lakukan sugesti sebagai berikut. Kamu adalah anak yang baik hati, rajin dan senang membantu orang tua atau orang lain. Kamu ramah, kamu ceria, rendah hati, dan kamu akan menjadi percaya diri. Ini adalah contoh-contoh kalimat yang bisa terapkan Bapak Ibu Bunda semuanya. Anak sulit atau tidak mau makan tertentu. Ini contoh. Penolakan terhadap makanan tertentu mungkin disebabkan oleh trauma terhadap
acara makan atau karena ia tidak suka ras makanan tertentu. Ini contohnya. Nak, keinginan makanmu semakin hari semakin besar. Kamu sangat suka sayuran. Semakin hari makanmu semakin banyak sehingga tubuhmu sehat, kamu cerdas, dan kamu pun bahagia. Ini ketika menjelang tidur pada waktu awal 30 menit menjelang tidur. Anak malas, sulit belajar, dan suka membolos. Bagaimana ketika anak kita itu suka membolos atau dia enggan untuk mengerjakan online? Maka solusinya adalah kalimatnya seperti ini. Kamu pintar dan rajin, kamu senang belajar secara online dan selalu mengerjakan tugas online dengan baik. Kamu senang memperhatikan penjelasan guru melalui secara daring. Ini contoh kamu cerdas dan kamu bahagia di hari ini dan seterusnya. Ini contoh yang bisa diberikan ketika anak itu sering mengalami suatu bolos atau mungkin dia malas ketika disuruh mengerjakan secara daring. Anak pelupa. Ketika anak kita mengalami suatu pelupa, bagaimana solusinya? Untuk mengatasi anak pelupa, kalimat positif yang diucapkan jelang tidur adalah contohnya kalimatnya seperti ini. Kamu dengan mudah mampu mengingat hal yang terjadi di masa lampau. Kamu mengingat kejadian yang baru terjadi dengan sangat detail. Kamu percaya dan kamu tahu bahwa dirimu dapat mengingat apa yang ingin kamu ingat selamanya dan seterusnya. Ini contoh-contoh kalimat yang memang ini sesuai dengan NLP, Neo Linguistic Programmer. Anak hiperaktif. Masukkan kata positif ketika anak sedang bermain atau yang paling gampang pada saat memasuki gelombang alfa yaitu jelang tidur. Anda dapat mengucapkan kalimat sugesti sebagai berikut. Anakku setiap hari memiliki perilaku yang baik, sopan, cerdas, dan semakin sehat setiap hari. Anak trauma. Trauma dapat terjadi pada anak yang pernah menyaksikan atau merasakan langsung kejadian yang mengerikan atau mengancam jiwanya seperti tabrakan, bencana alam, dan sebagainya. Untuk teknik kalimat yang diberikan, kamu hebat dan pemberani, semakin hari kamu semakin percaya, kamu tegar dan tangguh, kepercayaan dirimu semakin hari semakin meningkat. Ini juga diberikan ketika bisikan kalimat ini di telinga ketika menjelang tidur. Jadi intinya apa? Dari kejadian-kejadian untuk mengatasi masalah anak itu yang paling efektif adalah ketika menjelang tidur. Dan juga jangan lupa untuk selalu pasrahkan secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Demikian yang kami paparkan. Ini salah satu karya saya. Saya bersama 51 penulis menulis buku Tetap Bertahan dalam Keadaan yang Brutal. Ini adalah solusi ketika kita menghadapi sebuah pandemi COVID-19. Ini adalah salah satu karya saya yang masuk dalam 51 penulis. Terima kasih. Kembali saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih banyak kepada Bapak Ismu Kaca atas ilmu yang disampaikan. Bisa disimpulkan bahwa kita sebagai orang tua di era generasi alfa haruslah bisa berperan aktif dalam pendampingan pendidikan anak. Apalagi di masa pandemi ini, siswa belajar dari rumah dan harus menggunakan gadget setiap waktu. Orang tua diharapkan bisa memberikan motivasi dan sugesti sehingga anak bisa bersemangat dalam belajar dan tidak terpengaruh oleh game dan juga sosmed. Anak adalah refleksi orang tua. Jadi tindakan, sikap, tutur kata kita baik, maka anak kita juga akan menjadi baik. Untuk mempersingkat waktu, karena seminar ini dibagi menjadi 2 sesi, ya, maka akan dilanjutkan sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu wali murid yang ingin bertanya, kami persilahkan. Bapak, Ibu, tadi ada yang ingin bertanya pada sesi awal, ya?
Oke, monggo Bapak Ibu. Ini mumpung dibuka termin yang pertama, monggo silakan. Siapa yang mau bertanya? Ya, kalau tidak salah tadi ada yang bertanya bagaimana menghadapi anak yang kebanyakan main HP di rumah. Kalau tidak salah tadi ada wali murid yang bertanya seperti itu, ya. Monggo Ibu. Monggo Bapak Ibu, dipersilakan mumpung kita bertemu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam Bu Titin, terima kasih. Sebutkan Ya. nama dan orang tua siapa dari kelas apa. Saya dari Atika Salma, kelas 7D. Oh, nggih, makasih. Nggih. Nggih. Nggih, Pak, mau tanya. Ini kan masalah hipnoparenting tadi. Kalau untuk menghadapi kan sekarang anak-anak ini kan kebanyakan main gadget atau HP tiap harinya itu. Terus kalau kita ingin menyuruh misalkan membantu di rumah, pekerjaan di rumah, pasti banyak sekali alasannya, yang ini, yang itu. Lah, bagaimana kita itu agar anak bisa segera menanyakan, misalnya kita minta tolong gitu, disuruh apa gitu, misalnya langsung apa itu mengerjakan yang kita suruh gitu loh, Pak. Kan kebanyakan alasan, itu loh caranya yang anak-anak itu mengurangi alasannya itu loh, Pak, biar langsung gitu suruh dikerjakan apa gitu. Mesti banyak kan sebentar mas ada jalan. Tapi kalau pegang HP sudah tidak lihat apa-apa lagi, sudah gitu. Nggih, gitu. Pak. Nggih Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya sehingga menanyakan bagaimana kalau anak itu pada saat disuruh dia tidak mempunyai alasan. Seperti saya sampaikan tadi, yang namanya hipnoparenting atau hipnoterapi adalah membypass otak. Dari otak sadar menuju ke alam bawah sadar. Sehingga dari alam bawah sadar itu anak-anak bisa menerima sehingga bisa melakukan sesuai dengan keinginan Bapak Ibu semuanya. Caranya bagaimana? Tadi ada 12 waktu efektif. Tetapi yang paling efektif untuk mengganti, untuk merubah anak supaya dia tidak banyak alasan, maka pada waktu menjelang tidur. Menjelang tidur yang bagaimana? Tadi pada waktu 30 menit yang pertama. Ketika menjelang tidur, bagaimana ciri-ciri anak ketika itu dia sudah masuk ke alam theta. Karena anak pada waktu masuk ke alam theta, dia dari alpha menuju theta, maka itu bisa untuk dimasuki sebuah sugestif. Bisa dimasuki sebuah kata-kata positif sesuai Bapak Ibu. Bagaimana cara memasuki? Bisikin telinganya. Pada saat apa? 30 menit awal menjelang tidur. Karena apa? Ketika orang mau tidur itu dari beta menuju alfa dan theta. Ketika theta dalam 30 menit itu bisa memasukkan kalimat-kalimat positif. Misalnya begini, mulai saat ini dan terus seterusnya Ananda, Atika, apa yang dikatakan orang tua dilakukan. Apa yang dilakukan oleh orang tua dilakukan. Apa yang dilakukan oleh orang tua dilakukan. Kata-kata yang ibu buat itu tolong ditulis. Nah setelah ditulis itu besok hari ini 3 kali atau mungkin 7 kali atau mungkin 9 kali. Besoknya lagi jenengan juga lakukan hal yang sama. Pak bagaimana kalau sudah 40 hari kok nggak bisa? Kita meniru siapa itu salah satu imam besar yang namanya Imam Syafi'i. Kita sharing kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini punya murid yang low, yang dia itu menerima pelajaran begitu sulit. Lalu dikatai, nak tolong ini dibaca ya. Tidak bisa. Diterangkan,
Tidak bisa. Sampai berapa kali? Sampai 39 kali murid Imam Syafi'i tidak bisa menerima pelajaran apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Nanti cerita ini bisa kita kombekkan kepada diri kita bagaimana cara kita mendidik anak. Lalu tiba-tiba hari yang ke-40, anak ini malas belajar. Maka apa yang dilakukan Imam Syafi'i? Beliau mendatangi rumahnya, memberi pelajaran khusus. Ternyata apa? 39 kali lagi diberi pelajaran tersebut. Ya tidak menerima pelajaran yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Lalu apa yang disampaikan Imam Syafi'i? Beliau sangat bijak sekali. Karena Bapak sudah berusaha semaksimal menerangkan apa yang saya sampaikan kepada anak. Kalau jenengan ingin niatan belajar yang sungguh-sungguh, mintalah kepada Allah. Maka apa? Ternyata muridnya Imam Syafi'i ini juga sekarang menjadi imam besar. Mohon maaf, saya namanya lupa ketika saya sharing pada hipnoparenting materi itu, beliau mengutarakan contoh mendidik anak. Berarti begini, ketika kita itu sudah berusaha menerapkan ilmu parenting ini, tetapi anak tidak bisa berubah, berarti kita dekati anak, kita pasrahkan totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu trik yang pertama. Yang kedua, kalau jenengan itu namanya rajin, yang namanya itu apa, sodako subuh, misalnya sodako subuh itu kita masukkan, Bapak Ibu kepingin apa misalnya, anaknya kepingin jadi apa gitu, itu jenengan berdoa rutin setiap hari, insya Allah akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Proses nyiapan jenengan itu kalau baik, inna amalul biniat, setiap perbuatan itu adalah tergantung pada niat kita. Kalau tujuannya kita niatnya baik, beribadah kepada Allah, insya Allah Allah akan mengijabahi. Jadi begini Bu, saran saya tolong buat kalimat itu yang mengandung makna sekarang. Catat. Dan nanti kalau memang Ibu membutuhkan kalimat itu baik, silakan pergi ke IPIM, tanyakan ke saya, Pak, kalimatnya ini apakah boleh atau tidak. Kemarin Bu Titing kan sudah ketemu saya ketika membuat channel YouTube, saya ajari, terus saya upload, sehingga anaknya Bu Titin juga masuk ke YouTube kemarin yang ikut lomba itu. Oke, gitu Bu, ada yang ditanyakan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Berarti itu masih ada pertanyaan? Ya. Nggih, Bapak. Saya, Pak. Nggih, monggo, Pak. Ya, Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Teguh, Pak. Saya orang tuanya Melinda 7F. Nggih. Ya, terima kasih atas waktunya. Tadi diutarakan bahwa materi ini untuk generasi alfa, Pak ya, yang umurnya antara lahir tahun 2011 sampai sekarang. Ini anak saya tahun 2007, Pak. Jadi anak saya generasi Z itu kayaknya. Apakah materi Bapak itu masih ada relevansi dengan anak saya, Pak? Ada ubah manfaat itu, Pak. Itu, terima kasih. Pertanyaannya cukup bagus. Terima kasih. Begini, Pak, sekarang sudah kelas berapa, Pak? Kelas 1, kelas 7, Pak ya? 7. Iya. Wah, gini. Kita harus meniru cara mendidik Sahabat Ali bin Abi Thalib. Ini pertanyaan yang bagus. Bagaimana seorang Sahabat Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib itu kan sahabat Nabi. Beliau itu membagi 3 cara mendidik anak. 3 cara. 0 sampai 7 anak seperti raja. Jadi begini, ketika 0 sampai 7 jadikan anak itu seperti raja. Semua kita layani, mandi kita ambilkan, baju kita setrikakan. Ini contoh yang pertama. Nanti akan terjawab Bapak, insya Allah. Yang kedua adalah pada saat usia 8 sampai 14 tahun. Jadi ketika sampai 8 sampai 14 tahun, jadikan anak itu seperti tawanan maksud saya. Tawanan apa?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan telah menegaskan kita, kalau anak di usia tersebut tidak mau sholat maka cambuk. Berarti kita bukan menyakiti anak tersebut, tapi mendidik untuk lebih yang terbaik. Makanya dalam ajaran Islam itu salah satu contoh misalnya di rumah itu dikasih cemeti. Tujuannya apa? Ketika usia antara 8 sampai 14 itu sebagai tawanan. Yang berikutnya adalah antara 15 sampai 21 itu adalah sebagai sahabat. Jadi begini, ketika anak umurnya 15 sampai 21 jadikan seperti sahabat, diajak komunikasi, apa kemauan anak tersebut, kita berusaha untuk menyeimbangkan, itu contoh. Jadi begini, kalau boleh tahu anak Bapak tadi usianya berarti sekarang SMP gitu dong, nggih? Ya Pak, 13 lah. 13. Itu berarti apakah bisa sebenarnya untuk membypass antara alam sadar menuju alam bawah sadar ini sangat bisa. Kenapa? Karena yang namanya otak manusia itu bisa di-bypass dari masa-masa yang saya sebutkan, dari usia 21 ke bawah. Pak, bagaimana kalau 21 ke atas? Itu juga bisa. Tergantung kepada kita ada kemauan. Ina amalu biniat. Insya Allah bisa, Pak. Oke. Anak saya ada yang satu sudah SMA dan sekarang mau kuliah. Insya Allah bisa, Pak. Matur nuwun sharing ini. Kayaknya anak saya beda. Iya. Yang nomor 1 kan sudah berkeluarga, ini nomor 2. Jadi kayaknya beda banget gitu, Pak. Nggih. Yang penting gini, Pak. Pada waktu dia tidur, ya. Waktu tidur, mau menjelang tidur itu tolong dimasuki kata-kata sugestif, dan nanti materi ini akan saya share ke besok, tapi insya Allah nggak sekarang. Nanti karena setelah tayangan ini nanti saya saya simpan, nanti akan saya upload di video di YouTube Bapak. Jadi bisa yang mungkin yang tidak hadir bisa melihat, mereview materi ini. Begitu. Ada mungkin pertanyaan lain? Monggo Bapak Ibu. Barangkali ada yang masih ingin bertanya lagi. Enggak. Bapak Teguh mungkin masih ada pertanyaan? Enggak. Cuman saya mau sharing aja ini, Pak. Oh gitu. Boleh. Ya, monggo. Kan anak saya kan 2 ini Bu, yang 1 sudah S2 selesai ya. Dia itu rajin banget. Kalau yang ini 2 ini susah banget belajarnya. Iya, setiap anak kan beda-beda. Dengan ikut ini saya kan ingin tahu ilmunya gitu loh, Pak. Gimana sih untuk mengatasi atau mencari solusi untuk anak saya yang ini. Makanya saya dengan ikut ini saya terbantu itu, Pak. Ada solusi ya. Gitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Bapak Teguh. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Mungkin bisa sharing atau mungkin ada pertanyaan? Masih ada waktu 20 menit. Monggo. Ya, Ibu. Monggo, Ibu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Ya, saya Ibu Sri Wayuningsih, orang tua dari Muhammad Yuda, kelas 7D. Ini saya tuh mau menanyakan gimana supaya ini ya Pak ya, anak itu supaya enggak ketergantungan sama HP apalagi game. Kalau dia itu selang 10 menit aja kalau enggak pegang HP itu kayak anak kebingungan gitu loh Pak. Jadi ada aja ulahnya, kalau enggak jahilin adiknya, kalau enggak gitu bikin saya emosi, pokoknya ada aja ulahnya gitu loh. Jadi setiap hari tuh gini ya Pak, saya tuh ya sebetulnya sih males ya uring-uringan sama anak saya ini yang nomor pertama ini. Cuma kok semakin saya biarin itu kok semakin itu enggak ada perubahan gitu loh. Jadi intinya itu ya kalau waktunya sholat ya juga sholat, tapi selesai sholat balik lagi pegang HP. Dan itu pun kalau baterainya HP-nya habis, itu dicas, itu sambil pegang HP juga. Saya coba pendekatan secara pelan-pelan, terus secara lembut juga. Itu dia jawabnya cuma, ya
ya gitu. Tapi kalau saya kasar, dia malah teriak. Makanya itu saya juga bingung gitu loh, Pak. Sebetulnya sama ayahnya itu juga dididiknya juga sama, perlahan juga sulit, terus dikerasin itu dia itu malah berontak gitu loh. Jadi seolah-olah itu pikirannya itu nggak bisa lepas dari HP. Jadi kayak orang bingung gitu loh, Pak. Itu solusinya gimana ya, Pak? Padahal juga ada aktivitas, intinya saya suruh gini, itu benar bilang sebentar mah, sebentar sampai 3 kali baru berdiri. Ya gitu, balik lagi ke HP. Intinya tuh lepas dari HP tuh kayak anak bingung gitu loh. Jadi bikin aja, ada aja ulahnya gitu. Kalau apalagi kalau HP-nya saya sita. Kalau terutama jahilin adiknya itu yang terutama. Itu solusinya gimana ya, Pak? Terima kasih. Oke, Bu, seperti yang saya sampaikan tadi, yang namanya hypnoparenting adalah membypass pikiran sadar menuju alam bawah sadar. Tadi kan ada 12 waktu yang sangat-sangat istimewa sekali. Salah satu waktu yang istimewa adalah ketika anak menjelang tidur 30 menit awal. Nah itu Ibu buat kata-kata yang bisa menanggulangi HP tersebut. Mohon maaf Ibu, anaknya usianya berapa? 13 tahun. 13 tahun. Oke, dengan jalan begitu. Ketika dia mau tidur, tolong disugestif kata-kata yang menunjang untuk dia itu tidak ketergantungan HP. Contoh misalnya begini, mulai saat ini dan seterusnya Ananda misalnya Wulan mempunyai suatu keterkaitan pada pembelajaran. Itu kalau mungkin nanti Bapak Ibu mempunyai suatu kesulitan, kata-kata bisa dihubungkan ke saya, nanti akan saya buat kata-kata itu tolong diulangi ketika 30 menit menjelang tidur. Kenapa? Tadi menurut ilmu hypnoparenting, waktu yang paling baik untuk mengubah anak menjadi kreatif, inovasi, dan kreasi itu adalah pada waktu 30 menit awal. Seperti yang saya sampaikan pada materi tadi. Tetapi harus repetisi, pengulangan. Kenapa perlu pengulangan? Karena dengan pengulangan itu dia bisa membypass antara otak sadar menuju alam bawah sadar. Begitu, Bu. Oh, gitu. Tetapi kalau anak dilarang langsung, otomatis dia akan emosi, akan marah. Jadi sesuai ilmu yang saya dapatkan ketika saya belajar Neo-Linguistic Programmer atau NLP itu, caranya ya seperti itu, memprogram, yang namanya komputer aja Bu, logikanya begini. Komputer itu kan ada sebuah program sehingga bisa berjalan, bisa diaplikasikan, bisa dioperasikan. Sama seperti Zoom itu kan ada sebuah program. Sama dengan otak itu bisa diprogram dengan menggunakan bahasa NLP, Neo-Linguistic Programmer. Caranya apa? Kata-kata dengan singkat, padat, berisi, penuh makna, diulangi pada waktu-waktu tertentu. Waktu yang paling istimewa ketika otaknya pada waktu menjelang tidur. Kenapa menjelang tidur? Karena dia itu dari otaknya tadi saya terangkan ada kotak gamma, ada otak beta, ada gelombang otak alfa, ada gelombang otak theta, ada gelombang otak delta. Ketika 30 menit yang awal itu dia memasuki alam theta. Kenapa? Dia pasrah total. Ketika dibisikin sebuah kata-kata yang positif, maka dia akan berubah total sesuai harapan Bapak Ibu. Ya, gitu ya. Nanti kan ada kata-kata, kalimat yang bisa disesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu semuanya. Itu jadi posisinya anaknya sudah tertidur apa mau menjelang mau tidur, Pak? Begini, jenengan waktu tidur dekati, kalau misalnya begini, ini tangan saya, tangan saya itu kalau misalnya ini dia waktu saya tarik, ini misalnya saya tarik begini, dia posisi kalau dia itu menjatuhkan secara pelan begini, seret, berarti dia sudah masuk ke alam theta.
Tetapi ketika dia mau ditarik tapi dia nahan, berarti dia masih dalam kondisi alfa. Ini harus dipahami. Oke. Nah, tidak boleh lebih dari 30 menit. Bagaimana kalau tidurnya mulai berarti jenengan waktu 15 menit awal itu bisa. Dia itu sudah kalau misalnya tangannya dinaikkan begini, dia langsung jatuh secara pelan, refleks, itu berarti dia sudah memasuki alam theta. Ketika alam theta itu dimasuki sebuah sugestif sesuai harapan Ibu. Ngoten Ibu. Oh, nggih Pak, nggih. Nggih, dicoba terus Bu. Nanti kalau bingung kata-katanya mungkin besok hari Senin boleh konsultasi ke saya. Saya buatkan skrip kata-kata untuk bisa menunjang Ananda yang Ibu. Nggih. Semuanya saya sangat open untuk menerima konsultasi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Nggih Pak, nggih matur suwun Pak informasinya Pak. Nggih. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Wahyunisi, Ibu Sri Wahyunisi. Masih ada pertanyaan dari yang lain? Monggo. Masih ada waktu. Monggo Bapak Ibu. Sampun? Kalau mungkin masih ada yang bertanya lagi, monggo. Masih ada waktu Bapak. Sampai jam 3. Insya Allah saya banyak materi Bapak Ibu. Nanti bagaimana membentuk anak seperti sekali berulama, saya juga punya materi. Materi saya sudah banyak Insya Allah tentang parenting, tentang parenting agama apapun, karena setiap hari saya selalu belajar secara online ini, sehingga saya tidak lepas dari belajar setiap hari. Jadi mohon maaf Bapak Ibu semuanya, agar kita itu selalu belajar karena manusia itu harus selalu belajar. Maaf. Monggo Bu Aska. Ya, sudah. Tidak ada pertanyaan lagi, nggih? Mungkin Bu Nunu mau nambahkan? Bu Nunu mungkin, monggo. Ya, terima kasih Bu Aska, Pak Ismu, dan Bapak Ibu wali murid semuanya. Bapak Ibu perlu diketahui program kami ke depannya itu kami akan menjadwalkan kegiatan yang seperti ini lagi. Nggih. Apa enaknya tetap dijatuhkan di hari Minggu atau bagaimana Bapak Ibu? Monggo, kami mohon masukan dari Bapak Ibu semuanya. Bagaimana enaknya? Dari Minggu aja Bu. Kenapa? Dari Minggu aja. Oh, hari Minggu aja, nggih. Iya. Hari Minggu aja, Bu. Mungkin hari lain kami masih ada agenda kalau hari Sabtu nggih. Makanya kemarin saya juga sempat ini rundingan sama Walas panjenengan semua. Hari Minggu. Makanya kalau kita jatuhkan di hari libur atau di hari Minggu, itu kemungkinan besar banyak yang hadir. Nah, kami juga sudah berterima kasih kepada panjenengan yang sudah hadir ini, dan monggo ke depannya kami nanti menginginkan masih banyak lagi yang bisa hadir di Zoom meeting ini Bapak Ibu dengan materi yang berbeda. Karena ini penting sekali, karena kelihatannya di tahun ajaran ini kita masih daring terus, nggih, sambil menunggu ini perkembangan dari pemerintah. Jadi seperti itu. Jadi kita belum tahu kapan kita bisa tatap muka, Bapak Ibu. Nah ini monggo diberi motivasi saja putra-putrinya, walaupun tidak tatap muka, namun kita masih semangat untuk belajar. Jadi seperti itu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Monggo Bu Aska. Iya. Sudah waktunya asar. Sebelum kita tutup acaranya,
Foto dulu. Paling tidak, ya, saya ingin memberikan ya, sebelum kita tutup acaranya, saya harapkan materi yang kita terima hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas pertanyaan dan juga sumbangsihnya di acara ini. Saya harapkan kita sebagai orang tua, saya beserta Bapak Ibu guru yang juga Bapak Ibu wali murid, untuk selalu mensupport putra-putrinya, memberikan sugesti yang bagus, memberikan contoh yang bagus untuk kemajuan anak-anak kita. Ya, untuk itu saja pertemuan kali ini. Maaf, kami Bu Aska, foto dulu Bu ya. Aska, foto. Oh ya, belum selesai. Monggo kameranya di-on-kan dulu, Nggih. Kita mau foto bersama dulu. Meskipun tidak bisa bersua secara langsung, bisa secara online. Monggo Bapak, Ibu. Monggo Bapak Ibu aktifkan yang belum kameranya nampak, semua. yang Bunga belum Bagas nampak ini. mukanya monggo ditampakkan. Belum Bapak, masih ada yang belum on ini. Iya. Sebut. Nah ini kita bisa bertatap muka ini secara virtual. Sudah Bapak? Sudah muncul semua? Sebentar. Iya, sinyalnya masih susah ini. Sudah, makasih. Tutup aja Bu Aska. Oke, Makasih. Oke, sampai di sini saja untuk seminar kali ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini bisa bermanfaat di masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali Bapak Ibu di kesempatan yang beda. Jinlip, Ya, monggo. Terima kasih banyak Bapak.